Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di kanal YouTube Pak Andoko. Dalam video panduan singkat ini, saya akan mencoba untuk memberikan arahan untuk keperluan mengerjakan komik sejarah. Nah, nantinya pertama-tama hal yang harus kalian lakukan adalah kalian buka terlebih dahulu kelas masing-masing ya. Kemudian kalian cek di notifikasi Mapel Sejarah Indonesia. Situ nanti akan ada tugas komik sejarah dan ada lampiran ya. Tugas ini nanti dikerjakan secara berkelompok, di mana satu kelompok maksimal 6 siswa atau 6 anggota gitu ya. Kalian buka terlebih dahulu, kalian klik di sini. Nah, nanti kalian akan mendapatkan template komik sejarah yang sudah saya susun, sudah saya rangkai sedemikian rupa sehingga nanti kalian tinggal mengerjakannya. Jadi kalian tidak harus membuat dari awal gitu ya. Nah, nanti ketika kalian sudah membukanya, tampilannya akan seperti ini. Ini Pak Handoko buat menggunakan Google Slide, dimana nanti terdiri dari sekitar 4 lah ya, 4 bagian. Yang pertama adalah bagian cover komiknya. Kemudian nanti ada nama-nama anggotanya, penyusunnya ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Jadi nanti ada anggota kelompoknya siapa saja, silakan kalian tulis di sini. Dan nanti anggota kelompoknya saya dapatnya dari mana, Pak? Nanti setelah waktu jam pelajaran sejarah nanti akan saya bagi ya. Saya bagi menggunakan aplikasi supaya nanti kalian dipilih secara acak gitu ya. Kemudian nanti di sini ada panel-panelnya. Ada panel-panel isinya ya. Di sini ada yang dari 2 panel, kemudian ada yang ini juga 2, kemudian ini 3 panel, ini 3 juga, ini ada 4, ada yang 6, ada yang 4 juga, ada yang 5 gitu ya. Ada yang 5 panel dan maksimal sih saya buat 6 panel. Tidak usah terlalu banyak gitu ya. Dan nanti kalau misalkan kalian, wah saya nggak cocok sama panel ini Pak, alur ceritanya kurang bagus, kalau misalkan 6 panel, nggak apa-apa, terserah kalian, sekreatif kalian dalam hal menceritakan kembali peristiwa sejarah dalam bentuk komik. Kemudian sini ada banyak ya. Dan kemudian di bagian akhir ini Pak Andoko juga sudah sediakan beberapa material-material yang bisa kalian gunakan. Kemudian di sini juga ada balon teks ya, atau ini adalah biasanya kalau kamu baca komik pasti di situ kan ada semacam kotak atau biasanya bentuk balon sih ya, yang di situ berisi tentang teks yang memperjelas dari ilustrasi gambarnya itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita kembali lagi ke judul komiknya dulu. Nah, karena ini kan kerja kelompok ya. Karena ini kerja kelompok, tolong nanti hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian mengerjakannya satu saja, meskipun nanti di akun Google kalian yang dapat dari sekolah itu kalian akan mendapatkan satu persatu ya. Nanti kalian akan mendapatkan masing-masing satu kopian. Tetapi yang dikerjakan cuma satu saja. Yang lainnya gimana, nggak apa-apa, biarkan aja. Kalian fokus di satu tugas saja. Kemudian cara membagikannya gimana supaya bisa dikerjakan secara bersama-sama dan dikerjakan dari masing-masing sekolah, dari masing-masing rumah, mohon maaf. Tanpa harus kalian ketemu secara langsung ya, tatap muka. Nanti kalian bisa ngobrol menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi yang lain. Cara membaginya gimana? Kamu klik bagian share. Kalau kamu menggunakan bahasa Indonesia, nanti di sini tertulis bagikan gitu ya. Nah, kemudian kalian masukkan alamat email dari teman-teman kalian yang satu kelompok ya. Nah,
Nah, di sini kan tertulis nama saya nih. Nah, jadi nanti kamu masukkan lagi semua namanya ya, semua nama anggota kelompok kalian. Jadi salah satu saja. Kemudian di bagian ini kan ada viewer, ada komentar, dan ada editor. Kalian pilih editor supaya nanti setiap anak itu bisa mengubah atau menambahkan ataupun mengurangi project komik sejarah ini ya. Kemudian kalian klik send, otomatis nanti akan masuk ke email teman-teman kalian tadi supaya nanti kalian bisa mengerjakannya secara bersama-sama. Sini saya cancel aja karena ini hanya sekedar tutorial. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, di sini nanti akan muncul beberapa, itu menandakan bahwa file ini sudah dibagikan dengan orang nama-nama yang sudah kalian masukkan melalui kotak tambahkan tadi ya. Kemudian langkah yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengubah covernya dulu ya. Covernya di sini kalian rubah. Di sini covernya jenisnya Pak Handoko berikan 3 sini ya. Nanti tidak usah semuanya diisi, pilih salah satu yang menurut kalian wah cocok nih, bagus nih, saya pakai yang ini misalkan, atau pakai yang ini, nggak apa-apa, terserah. Tetapi kalau misalkan kalian nanti memiliki desain sendiri, Pak saya kurang cocok dengan desain cover yang Pak Handoko buatkan, ya enggak apa-apa, kamu bisa menggunakan desain template kalian masing-masing atau sesuai dengan kreativitas anggota kelompok kalian atau kelompok kalian gitu ya. Nah, apa-apa kalau misalkan seperti itu, saya lebih senang dan saya juga terbuka untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi jika kalian mungkin Pak saya pakai template-nya Pak Handoko aja, iya nggak apa-apa. Caranya gimana? Caranya di sini adalah saya ambil contoh yang ini ya. Di sini nanti kalian harus memiliki gambarannya dulu nih. Kamu mau mengangkat peristiwa sejarah yang sesuai dengan materi yang kita bahas di bulan ini ya, yaitu berkaitan tentang detik-detik proklamasi. Kalian boleh mengambil peristiwa Rengas Dengklok misalkan. Kalian boleh mengambil peristiwa proklamasi kemerdekaannya sendiri juga boleh. Kemudian kalian mengambil tema misalkan perumusan teks proklamasi juga boleh, nggak apa-apa. Jadi terserah kalian. Yang terpenting adalah batasan waktunya jelas, tidak boleh di zaman kerajaan, nggak boleh ya, atau di zaman penjajahan Belanda juga nggak boleh, karena kita fokusnya di materi yang kita bahas di bulan ini, yaitu berkaitan tentang detik-detik proklamasi. Nah, kemudian untuk judulnya gimana Pak? Nah, nanti kalian buat sekreatif mungkin, tidak usah terlalu kaku. Misalkan kalian mengambil peristiwa Rengas Dengklok, kemudian kalian beri judul Rengas Dengklok gitu. Apakah boleh seperti itu? Boleh, tapi kalau kalian memiliki ide yang lain yang masih juga bisa menggambarkan tentang peristiwa Rengas Dengklok juga nggak apa-apa. Misalkan semalam sebelum proklamasi, nggak apa-apa gitu ya. Jadi buatlah judul yang sekreatif dan semenarik mungkin. Saya tidak membatasi agar kalian tidak terlalu merasa terbatas dan sehingga kreativitas kalian nanti semakin terbatasi gitu ya. Kemudian misalnya di sini ya, sini judul komiknya klik 2 kali ya, atau kalian perbesar terlebih dahulu jadi 50%. Nah, kalian klik 2 kali, kalian ganti ya, misalkan namanya adalah Indonesia Merdeka misalnya, enter. Nah, ini kan terlalu panjang ya, kalian bisa perkecil dengan tarik seperti ini. Nah, saya sarankan untuk mengerjakannya menggunakan laptop saja ya. Karena apa? Karena nanti pasti biar lebih enak ketika kalian melakukan desainnya ya, atau merubah desainnya nanti biar lebih enak. Nah, kemudian wah ini terlalu panjang Pak. Ya udah kalau gitu kembalikan dulu, Ctrl Z, kamu rubah lagi ya. Kamu enter saja di sini. Atau
Bentar. Kalian enter seperti ini. Nah, klik shift enter gitu ya, supaya nanti dia bisa turun. Klik enter. Nah, nanti seperti ini. Misalkan wah tulisannya terlalu miring Pak, ya udah kembalikan tulisannya seperti ini. Nah, kamu bisa atur. Ukurannya juga bisa diatur, terserah kalian. Untuk peletakannya boleh di atas, boleh di sebelah kanan, boleh di wilayah-wilayah yang lain. Kalau kalian mau menambahkan kata-kata yang lain, boleh juga, sekreatif kalian. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan gambarnya ini ya. Ini masih ada kata-kata yang ini boleh kalian rubah juga. Ini juga boleh kalian rubah sekreatif kalian. Bagian bawahnya juga boleh. Kemudian kita akan merubah backgroundnya ya. Caranya merubah gimana? Kamu klik di sini background, change background. Kemudian kalian pilih choose image. Nah gambarnya nanti gimana Pak? Kan saya nggak jago gambar Pak. Saya tidak mengharuskan kalian menggambar secara manual ya, atau menggambarnya sendiri. Saya paham jika ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh setiap manusia kan, salah satunya adalah keterampilan untuk menggambar misalnya. Maka dari itu saya berikan kebebasan kepada kalian untuk mencari gambarnya di internet. Ya ini kan kita mau memasukkan gambar ya. Cari aja di internet, kalian buka tab baru, kamu klik di sini ketika misalkan tadi kan di Indonesia Merdeka ya, maka akan saya cari gambarnya Soekarno Hatta karena beliau adalah proklamator Indonesia. Kamu ketik vektor gitu, pakai C, vektor gitu. Agar nanti gambarnya itu lebih mirip-mirip kartun gitu kalau ada tambahan kata vektor. Tapi kalau misalkan kalian tidak menggunakan kata vektor, maka nanti nah, tampilannya seperti ini, standar ya, biasa gitu ya. Ada baiknya kamu tambahkan kata vektor, atau kamu cari kata kunci yang lain juga boleh. Nah ini kan ada beberapa ya, misalkan saya mengambil yang ini saja deh. Misalkan kamu klik kanan, kamu pilih open image in a new tab. Nah di sini kan nanti ada URL-nya ya. URL-nya ini tolong nanti di copy, kemudian kamu pindahkan di sini by URL di komik sejarah kalian. Kamu pastekan di sini, kamu klik insert image, kamu klik done. Nah di sini kan nanti muncul ya, muncul bahwa gambarnya sudah berubah seperti ini. Coba kita perbesar ya. Nah ini ya, ini adalah tampilan dari cover komik kalian. Apakah harus seperti ini Pak? Tidak harus. Kamu bisa mengubah sesuai kreativitas kalian. Mau ditambahi kata-kata apa, nanti tambahi ganti jenis fontnya, terserah kalian. Terus juga berapa halamannya, sesuaikan dengan jumlah halamannya. Dan berapa minimal halamannya berapa Pak? Kalau saya pribadi sih saya menginginkan, karena peristiwa sejarah itu kan panjang ya. Meskipun nanti kalian harus menceritakannya secara ringkas, tetapi saya tetap minta kalian untuk minimal 8 halaman ya. 8 halaman. Gambarnya gimana Pak? Apakah harus berwarna semua? Boleh berwarna, boleh tidak berwarna. Tapi saya sarankan yang berwarna saja. Karena apa? Karena kan agar lebih menarik ya. Ini kan sudah zaman teknologi kan sangat mudah sekali untuk mencari gambar-gambar yang berwarna gitu ya. Kemudian ini kalau contoh yang pertama ya, contoh pertama seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita coba yang ini Pak, komik sejarah yang ini juga sama boleh. Caranya klik background, choose image. Nah ini kan sudah ada ya, karena kan di kesempatan sebelumnya kita sudah menggunakan gambar ini. Klik insert image, klik done, maka hasilnya akan seperti ini. Nah seperti ini gambarnya. Kali ini kan belum ada judulnya ya, nanti kalian bisa tambahkan sendiri. Untuk fontnya kalian boleh fontnya boleh dirubah sesuai dengan kreativitas kalian. Dan kata-katanya di bawah ini juga boleh rubah saja ya. Untuk volumenya juga boleh dirubah. Kemudian kita sudah selesai untuk
bagian cover. Kemudian di bagian ini anggota kelompok saya rasa cukup lah ya. Misalkan kan saya tulis si A, saya tulis misalkan M Handoko, nama saya misalkan. Nah di sini ya, kalau misalkan kurang panjang, kalian perbesar atau perlebar aja ya. Segini misalkan. Jadi sebelah sini ada nomor absennya, tuliskan semuanya supaya nanti ini saya tahu ini karya komik sejarah dari kelompok mana gitu ya. Kemudian, nah ini di bagian panel ya, bagian panel. Ini saya berikan contoh yang dua kotak ini. Nah caranya gimana? Caranya sama, untuk cari gambarnya itu bisa kalian ambil dari internet. Misalkan kalian memulai cerita kalian itu dari terjadinya ledakan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Kamu tulis aja di internet sini ya, cari gambarnya tentang bom atom Nagasaki Hiroshima. Nah, cari gambarnya yang bagus nih, yang menurut kalian cocok lah ya. Nah, yang mana nih? Misalkan, wah Pak, gambarnya nggak ada yang ini ya Pak, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang berwarna. Coba cari aja dulu. Kalau misalkan memang tidak ada yang bisa berwarna, nggak apa-apa, kamu pilih yang tidak berwarna. Tapi kalau ada yang berwarna seperti ini, kamu pilih aja seperti ini. Sama caranya, klik kanan, open image in a new tab. Nah, bisa nanti kamu klik di sini. Maaf sebentar, ini bisa enggak ya kalau tadi blogspot ini? Coba dulu ya. Nah, kemudian kalian klik insert, kalian klik image, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah gambar, klik by URL. Kemudian kalian paste di sini. Oh bisa ya ternyata. Kamu klik insert. Nah di sini kan nanti gambarnya kecil ya. Nah untuk angka satunya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Kemudian kamu geser, kamu buat ya ini menutupi dari kotaknya di sini. Kamu perbesar, sesuaikan saja ya. Nah seperti ini. Ini kan sudah ya, kamu sudah dapat satu gambar. Tapi di sini kan kamu nggak tahu nih ini peristiwa apa. Kamu jangan lupa untuk menambahkan apa ya, kotak deskripsi ya, kotak deskripsi dari peristiwanya itu. Misalkan kita bisa menggunakan shape ya. Kamu klik menu shape, pilih yang kotak, kamu rubah sini, kamu berikan di sini sekitar seginilah ya, cukup. Nah kemudian kamu pepetkan sesuai dengan pojoknya gitu ya, atau batasan pojoknya. Kemudian kamu tulis di sini, warnanya kamu rubah dulu, backgroundnya jangan abu-abu, warnanya putih aja biar lebih terang. Kemudian kamu isi di sini fontnya terserah kalian. Di sini saya menggunakan Comic Sans MS. Kamu ketikkan pada tanggal 6 sampai tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi peledakan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Terjadi ya ledakan bom di kota gitu aja ya, di kota. Kemudian kalian bold, kalian perbesar juga nggak apa-apa, misalkan biar apa ya, lebih bagus lah ya. Nah sekian juga boleh, atau kamu tarik sampai menutupi juga nggak apa-apa, terserah kalian. Nah ini kan sudah dapat satu ya. Kemudian maukah kamu tambah lagi juga boleh misalkan. Nah untuk yang kedua ini, kira-kira kalau sesuai cerita sejarahnya itu setelah terjadi bom atom apa ya
Nah, kamu di situ harus baca ya, kamu harus paham terlebih dahulu alur dari peristiwa detik-detik sebelum Indonesia merdeka. Misalkan kemudian kamu cari sebuah gambar yang menggambarkan peristiwa pemberian atau Jepang ini memberikan pengumuman bahwa mereka kalah tanpa bersyarat kepada sekutu. Misalkan Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, karena di sini gambarnya juga belum ada yang cocok, kalian cari lagi gambar-gambar yang lain sehingga nanti kalian juga bisa mendapatkan gambar-gambar yang cocok nih, yang sesuai dengan alur cerita yang akan kalian buat. Misalkan karena di sini saya mau menggambarkan tentang Jepang menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan ini, kamu klik di sini. Ya, saya sudah punya gambarnya nih. Klik kanan, new image. Coba kalau gambarnya ada yang hitam putih, ada yang berwarna gimana? Enggak apa-apa. Saya tidak terlalu membatasi kalian harus berwarna semua, harus hitam putih semua, enggak. Terserah kalian. Kalau misalkan memang kita tidak menemukan gambar yang itu kan juga saya tidak memaksakan gitu ya. Tapi kalau bisa sih kalau berwarna satu ya berwarna semuanya gitu. Klik insert. Kemudian sama seperti tadi kalian sesuaikan dengan kotaknya nih. Samakan dulu dengan warna kotak-kotaknya ya. Ya sudah, tinggal nanti kita kembangkan lagi. Nah, seperti ini gambarnya misalkan. Atau nanti ini Pak terlalu besar misalkan, udah kamu tutup ya apa sih segini aja ya. Kemudian ini kan sudah dapat gambarnya ya. Kemudian sama juga kalau kamu mau menambah, Pak kalau saya mau menambahkan deskripsinya gimana, nggak apa-apa, kamu copy aja atau kamu nanti sama seperti tadi ya, kamu klik ini insert save, kemudian kamu tuliskan seperti itu. Atau kamu kalau mau cepat ini kamu copy saja kotak ini, kotaknya di copy, paste, kemudian kamu pindahkan sebelah sini. Nah, di sini kamu bilang aja pada tanggal 15 Agustus 1945 pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu melalui perjanjian apa gitu ya. Ini kamu bisa cari informasinya. Nah, kemudian kalau cuma gini itu kan nggak terlalu bagus ya bagi kalian yang sudah terbiasa membaca komik, kan biasanya ada seperti percakapan. Nah, kalau saya mau menambahkan balon teksnya gimana Pak? Tadi kan di belakang sudah saya sediakan jenis-jenis atau ini belum yang mana wes. Misalkan ini dulu nih, gambar material-material yang ini ya, saya copy, saya tambahkan di gambar saya yang tadi supaya nanti kelihatan lebih lebih bagus ya, seperti ini, boom gitu ya, dan seperti suara ledakan gitu. Kalian perkecil aja, kemudian kalian tambahkan terserah letakkannya, terserah kalian sekreatif lah gitu ya, kreatif kalian, misalkan seperti ini aja, boom. Kemudian di sini kita tambahkan balon teksnya. Kemudian kamu pilih nih yang mana nih yang kira-kira yang bagus. Misalkan saya pilih yang ini wes. Klik Ctrl C ya di keyboard, atau nanti kamu klik kanan, kamu klik copy, kemudian kamu kembali lagi ke halaman yang pertama, kamu klik kanan, kamu klik paste. Nah, seperti ini ya, sudah muncul ya. Nah, ini. Kemudian kamu perkecil aja di sini juga boleh. Waduh Pak, kok ini kok di sini ya? Nggak bisa dirubah, bisa. Maaf.
misalkan kita rotate gitu ya, kita rubah horizontal lah seperti ini. Nanti kita bisa seperti ini nih, kita bisa perkecil seolah-olah dia yang ngomong misalkan. Terus kalau mau menambahkan kata-katanya gimana ya, gini, kamu klik insert, kamu klik text box. Nah, kamu klik di sembarang tempat aja seperti ini, kemudian kamu di sini tulis misalkan apa ya, yang sekreatif kalian lah ya, misalkan sebenarnya kita tidak harus kalau seperti ini Pak. Untuk fontnya saya buat Comic Sans juga karena menyerupai tulisan yang ada di kolom komik ya. Kemudian nanti kamu sesuaikan aja besarannya ya. Boleh di bold, boleh dibuat biasa saja. Tapi ya sudah tanda tangan aja Pak gitu. Nah, misalkan seperti ini nih. Ini ya, misalkan kata-katanya seperti ini. Kemudian kalau misalkan yang ini mau saya tambahi lagi gimana Pak? Boleh. Atau kalau kamu nggak mau mengambil dari apa yang sudah saya sediakan material atau bahan-bahannya balon teks yang ada di slide nomor 22 ini, kamu bisa menggunakan balon teks yang sudah disediakan oleh pihak Google Slide-nya. Kamu klik insert, kamu pilih di sini yaitu shape juga, tapi bagian di callouts ya. Callouts ini nanti ada beberapa, paling bawah ini ada yang kotak, ada yang ujungnya itu agak melingkar, ada yang agak lingkaran, ada yang gambar awan gitu. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau misalkan kamu wah saya nggak cocok Pak, material yang diberikan sama Pak Handoko misalkan nggak terlalu apa ya, terlalu monoton Pak, gitu-gitu aja misalkan ini ya. Enaknya kalau dari Google-nya sendiri sih kita bisa mengubah ininya. Nah, misalkan ini nih, kita mengubah ini. Nah, kemudian nanti ininya kita buat warna hitam. Untuk ketebalan dari pojok-pojoknya terserah kalian mau 2 mau 3 gitu ya, terserah kalian. Atau karena ini wajahnya ketutupan ya, para prajuritnya agak diturunkan ke bawah aja Pak, boleh nggak apa-apa. Kayak kok kelihatannya kok jelek kok, menutupi wajah dari, tinggal kamu tambahkan teksnya aja misalkan apaan sih gitu. Nama amat tanda tangan doang. Nah seperti ini ya, nggak apa-apa, terserah kalian. Misalkan oh terlalu besar nih Pak, kamu kecilin lagi. Kemudian misalkan di bawah sini kamu kasih keterangan juga nggak apa-apa. Misalkan ini siapa nih yang berdiri nih, kan biasanya pernah ya kamu melihat komik itu kan di bawahnya ada kayak keterangan yang menandakan ini siapa, tokohnya ini namanya siapa, kemudian dia ini di pihak mana. Nanti di bawah sini aja biar lebih kelihatan bagus. Ini juga di bawah sini tulis apa ya, tulis nama, keterangan ini siapa yang tanda tangan di sini, apa-apa. Kalau seperti itu terserah kalian sih nanti. Nah kalau misalkan nanti balon teksnya ini Pak terlalu apa ya, jenisnya cuman itu top, saya masih butuh yang lain, cari aja sendiri di internet. Namanya adalah misalkan apa ya, balon teks PNG gitu aja ya. Nah ini kan ada banyak nih, kamu bisa cari di sini, terserah kalian mau pakai yang mana. Misalkan pakai yang ini. Nah ini kan nanti ada ini ya, hitam apa kotak-kotak seperti catur ini, putih abu-abu, putih abu-abu. Ini kamu klik kanan dulu, kamu pastikan di sini tidak. Ini kan kalau ini kamu tinggal copy image kemudian kamu paste itu juga bisa kok, tetapi nanti pastilah ini kan ada backgroundnya ya, kita harus menghilangkan background ini terlebih dahulu. Saya hapus dulu. Kamu klik
Di sini URL-nya kamu copy sama seperti tadi. Terus kamu buka website-website yang memiliki fitur yang bisa menghapus background dari sebuah gambar tanpa harus kamu download terlebih dahulu ya. Di sini saya berikan contoh, saya menggunakan jasa dari website remove.bg. Kemudian saya cari ini paste image or URL. Saya klik URL-nya aja di sini. Kemudian kamu masukkan URL-nya ke sini, kamu klik OK, dan kemudian kamu tunggu sampai dia selesai nih. Nah, di sini nih pasti dia sudah hilang nih. Meskipun kelihatannya seperti ini ya, meskipun kelihatannya masih ada, kamu bisa pastikan dengan cara mendownloadnya atau kamu langsung tempel di aplikasi Google Slide kalian. Misalkan kamu klik kanan, kamu klik copy image, kamu kembali lagi ke template dari komik sejarah kamu klik paste. Nah, ya kan hilang kan? Tinggal nanti kita ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Terus penempatannya juga sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Kalau misalkan wah ini kok sebelah sini ya Pak, nah kamu klik kanan, kamu rotate, rubah posisinya. Di sini ada berputar searah jarum jam secara 90 derajat atau lawan jarum jam, atau ini nanti sejenis apa ya, yaitu terbalik aja sih, di flip gitu ya, dibalik posisinya gitu, tidak diputar gitu. Kamu klik, nah otomatis kan dia pindah ya, pindah, nanti kamu bisa tempatkan di manapun lah. Nah seperti itu. Nanti kamu lanjutkan juga ya, lanjutkan sendiri. Ini kan sudah jadi ya satu halaman. Kalau misalkan wah Pak saya mau menceritakannya dalam 6 panel, terserah kalian, sekreatif kalian. Saya tidak pernah membatasi kalian untuk berkreativitas. Jika sudah, kalian nantinya, kalau misalkan Pak ini template-nya tadi sudah saya pakai ya Pak, saya mau pakai lagi gimana? Tidak apa-apa, caranya adalah kamu gandakan terlebih dahulu slide-nya, yaitu klik kanan, kamu duplikat slide. Nah otomatis kan ada dua nih, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang setelah kamu gandakan atau kamu copy, kamu hapusi dulu semuanya ya, dari gambar-gambar yang sudah kamu tambahkan. Kamu hapusi semuanya satu persatu. Nah, kamu hapusi supaya apa ya, supaya karena kamu bisa menambahkan gambar-gambar yang baru. Nah di sini kan kamu sudah punya dua template ya, dua apa ya, kamu bisa menggunakan sebuah slide dengan dua panel yang sesuai dengan yang kamu inginkan, yang sesuai kebutuhan kamu. Kalau misalkan kamu Pak, kalau saya buat apa ya, bentuk dari halamannya itu untuk panel-panelnya saya buat sendiri gimana? Boleh. Misalkan kamu kok terlalu kotak-kotak terus nih Pak, saya bosan. Nah, saya itu maunya yang apa ya, antara kotak-kotaknya itu agak ada sudut lancipnya, ada miring-miringnya, terserah kalian gitu ya. Saya kembalikan ke kalian yang terpenting, karena ini adalah komik sejarah, jangan sampai kalian membengkokkan fakta sejarahnya. Misalkan tadi kan Jepang kalah nih, Jepang itu kalah dan menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 kepada sekutu. Tapi kamu buat seolah-olah Jepang ini tidak kalah, malah Jepang ini yang menang gitu ya. Itu artinya kalian memutarbalikkan fakta yang ada gitu. Itu tidak boleh, karena ini adalah komik sejarah. Tetapi kalau misalkan kamu menambahkan unsur-unsur yang lain, misalkan sebenarnya Jepang apa ya, Jepang itu memang faktanya menyerah, tetapi mereka sedang masih berusaha untuk menegosiasi dengan ini dengan itu, boleh. Jadi kamu semakin menambah apa ya, keseruan dari alur ceritanya boleh, tetapi jangan sampai menyimpang dari fakta-fakta sejarah yang ada. Itu adalah tipsnya agar kalian lebih lancar, lebih nyaman dalam mengembangkan komik sejarah Indonesia. Dan nanti tidak saya berikan panduan sampai habis ya, karena nanti di sini saya berharap kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian masing-masing. Kemudian, nah ini kan sudah habis ya, nanti kamu selesaikan sampai yang terakhir di sampai
batasan waktu akhir, misalkan kamu membahas Indonesia Merdeka dan batasan akhirnya adalah sampai Pak Soekarno dan Pak Hatta itu membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 juga nggak apa-apa. Itu ya. Dan kemudian ini harusnya ada apa ya? Ada penutupnya lah ya. Ada cover belakangnya, tapi nanti coba saya tambahkan juga. Di sini kan belum ada ya, nanti saya tambahkan. Seperti itu ya anak-anak ya, cara untuk mengerjakan komiknya. Dan oh ya, terakhir, jika nanti kalian sudah selesai mendesain dan menambahkan semuanya ini ya, semuanya, maka nanti kalian harus menyimpannya dalam bentuk PDF. Caranya gimana? Kamu klik file, kamu klik di sini ada tombol download. Nanti kalau bahasa Indonesianya unduh, kamu pilih format PDF. Paham ya? Terus tolong nanti pada slide-slide yang tidak kamu gunakan, misalkan ini kan ada 3 cover ya, kamu pilih salah satu saja. Jika nanti kamu sudah menentukan mana cover yang akan kamu pilih, yang lainnya tolong dihapus. Misalkan ini sama bagian ini saya tidak pakai, ya udah hapus aja, delete. Nah seperti ini ya, otomatis maka dia akan hilang. Kemudian sama juga untuk panel-panel ini ada buahnya nih ya, jenis panelnya ya. Kalau yang tidak kamu pakai, kamu hapus. Paham ya? Tapi jangan dihapus semuanya dulu. Ada baiknya kamu selesaikan sampai ceritanya itu kamu sudah selesai, baru nanti kamu hapus satu per satu. Gitu ya. Dan nantinya hasil PDF itu tolong di-upload kembali di Google Classroom sebagai lampiran project kita membuat komik sejarah. Sampai di sini paham ya? Jika dalam panduan singkat ini masih ada beberapa hal yang belum kalian pahami, atau masih ada hal yang kalian bingungkan, kalian boleh mengkontak Pak Handoko ya, baik itu via WhatsApp boleh, via Instagram boleh, via kolom komentar di YouTube ini, kanal YouTube Pak Handoko ini juga boleh, ataupun konsultasi secara pribadi juga boleh, gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu guru sejarah khususnya, atau guru-guru mapel yang lain atau di semua tingkatan, jika Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mendapatkan kopian template dari komik sejarah yang sudah saya tampilkan di video ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan kopiannya. Mungkin Bapak Ibu juga ingin menerapkannya sebagai project di sekolah yang Bapak Ibu ajarkan. Bapak Ibu bisa tinggalkan alamat email Bapak Ibu di kolom komentar video ini, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya via Instagram. Di akhir video ini nanti akan ada info kontak tentang saya, yaitu Pak Handoko. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video singkat tentang panduan mengerjakan komik sejarah Indonesia bersama Pak Handoko. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan meski di tengah pandemi ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dan anak-anak di kanal YouTube saya. Jika ada pertanyaan seputar video yang saya unggah di kanal YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengakses atau menghubungi saya di Instagram @muhammad_handoko, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai macam artikel informasi tentang sejarah di www.belajarsejarah.web.id. Dan jika Bapak Ibu merasa kanal YouTube saya ini bermanfaat, jangan sungkan untuk mengklik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Salam